Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat, terima kasih telah mengklik video ini. Untuk mendorong lagi channel YouTube ini silahkan bantu subscribe, like, serta komen dengan bijak. Mari simak dan dengarkan kisahnya sampai akhir. Mengakali seorang raja, sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Berburu beruang, Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban. Sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah, karena baju Abu Nawas tidak basah. Pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup, karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika tiba saat santap siang, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Mudah, tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti," kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menjadi gila. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Baginda Raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, mensyolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan,
Tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," kata Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan raja. "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau atau tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti orang gila itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak aneh. Bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" sahut Baginda. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang," lanjut Abu Nawas. "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas," seru Baginda. Raja menahan marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" kata Abu Nawas. Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali, perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu?" kata sang penjaga. "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" sahut Abu Nawas. "Ya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita," kata si penjaga. "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas yang masih menahan sakitnya. "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda," kata si penjaga kegirangan. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan, dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu pingsan, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya.
Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Tuanku Baginda Raja, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda," kata si penjaga sambil meringis kesakitan. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya oleh Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu?" tanya Baginda Raja lagi. "Tuanku, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian, bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya," jelas Abu Nawas. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar Baginda," jawab si penjaga pintu gerbang. "Tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan," kata si penjaga. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. "Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku," sahut si penjaga pintu gerbang gemetar. "Tuanku, hamba sudah lelah. Mau beristirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba," kata Abu Nawas melancarkan akal cerdiknya. Sejenak Baginda terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas," kata Baginda. Baginda Raja kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bertindak aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" tanya Baginda Raja kepada para menteri. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi, kata sang Perdana Menteri memberi saran. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi," sahut para menteri. "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja," kata Baginda Raja memutuskan. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan, "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja?" kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya.
Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," pinta bapaknya. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Aduh Pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri baunya amat busuk," jelas Abu Nawas. "Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya hal ini bisa terjadi?" kata bapaknya mulai menjelaskan. Syekh Maulana, bapaknya Abu Nawas mulai bercerita. "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi pasti Sultan Harun al-Rasyid tetap memilihmu sebagai kadi," kata bapaknya. Oleh karena itulah Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi atau penghulu yang pada masa itu kedudukannya seperti ingin memutus suatu perkara. Mendemo Tuan Kadi, pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya. Ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini." Sambil membawa cangkul, alat penggali, kampak dan martil serta batu, perintah Abu Nawas. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi," kata Abu Nawas. "Hah, merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau berdulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," lanjut Abu Nawas lagi. Abis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran mereka berteriak, "Hancurkan rumah Tuan Kadi!" Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya kepada mereka. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi dengan marah. "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami," jawab mereka serempak. Abis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi, hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah, karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja," kata Tuan Kadi dengan ketus. Benar. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam kepada Baginda, sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana.
Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya perihal kejadian semalam. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai tuanku, sebabnya ialah, pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja dengan geram. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku," kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam beribu bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing, jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. "Baiklah Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi nikah dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda, tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar, karena hanya mimpi. Nah, disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa," kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetar. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. "Hai pemuda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini," perintah Baginda kepada si pemuda. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Patua pemilik penginapan tempat dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang buruk moralnya," seru Baginda Raja dengan geram. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua," kata Abu Nawas. Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Diusir dari kota. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rashid tadi malam, menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta, hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya.
Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong jalan keluar. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang sangat menyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, seperti dinginnya jam harir, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir, apakah dengan akal ia harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas lagi. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ia melecut-lecut semakin menggila, karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar, secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun, Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Menangkap angin. Abu Nawas kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini. Pikiran Abu Nawas berloncatan kemana-mana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil, tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin.
apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimbang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin, dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. "Hahaha, kau memang pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja. "Tapi, jangan keburu tertawa dulu, dengar dulu apa kata Abu Nawas." "Baginda," kata Abu Nawas selanjutnya. "Ya Abu Nawas," sahut Baginda. "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini," kata Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. "Lalu apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba minta ganti rugi," kata Abu Nawas lagi. "Kau hendak memeras seorang raja?" hardik Baginda Raja. "Oh, bukan begitu Baginda," kata Abu Nawas mulai cemas. "Lalu apa maumu?" tanya Baginda. "Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan," pinta Abu Nawas memelas. "Kalau tidak," tantang Baginda, "kalau tidak hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba," kata Abu Nawas. "Hah?" Baginda kaget dan jengkel tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu kukabulkan," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun dapat tersenyum lega sambil membawa sekantung uang di tangannya. Dan ia pulang ke rumah. Terima kasih telah bersedia mendengarkan sampai akhir. Semoga berkenan mendengarkan cerita lainnya di channel ini. Serta untuk kita senantiasa sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.